Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan? Jawab Yesus, kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil juga dari dia. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi terhadap mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat lagi, namun tidak memahami. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat untuk mendengar, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Akan tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan berbahagialah telingamu karena mendengar. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan tentang penabur itu. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, akan didatangi si jahat. Ia akan merampas apa yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu firman itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, saya mau mengajak Anda hari ini untuk merenungkan tema
menjadi tanah yang subur, menjadi tanah yang subur. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat bahwa Sang Penabur sangat murah hati. Kedua, bagaimana kita mengubah hati kita. Dan ketiga, kita juga diundang untuk menjadi penabur yang murah hati. Betapa indahnya hidup kita kalau kita punya hati yang subur. Karena dengan hati yang subur, kita menjadi mampu untuk mendengar, mengerti, dan berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan. Sayangnya, ada banyak dari kita yang hatinya ini bersemak, berduri. Kita tidak mampu mendengar sabda Tuhan. Kita tidak mengerti sabda Tuhan dan tidak menjalankannya. Sehingga seringkali hidup kita menjadi kacau balau. Hidup kita dikuasai oleh dosa. Kita tahu betapa menderitanya hidup kita kalau kita dikuasai oleh dosa. Kalau kita dikuasai oleh kemarahan, hidup kita dikuasai oleh ketakutan, kita dikuasai oleh dendam, kita dikuasai oleh berbagai ambisi kita saja karena kita merasa tidak aman dalam hidup. Kita hanya mau menang sendiri. Gimana hidup kita kalau kita punya sifat-sifat karakter-karakter seperti ini? Ada damai gak dalam hidup kita? Gak ada damai. Mau gak orang-orang berteman sama kita? Gak mau. Bagaimana dengan keluarga kita? Kerja keras kita hasilnya apa? Bisa-bisa mereka malah gak bersyukur atas kerja keras kita. Karena kita ini hanya mau menang sendiri. Jadi kita lihat, kalau hati kita ini keras, hati kita berbatu, hati kita bersemak, bagaimana sabda Tuhan yang membimbing kita, yang seharusnya menjadi terang dalam hidup kita, sungguh-sungguh bisa berdampak? Gak bisa. Sebentar aja denger, pulang dari gereja seneng karena mendapat inspirasi, tapi gak pernah didalami, gak pernah dilakukan. Bagaimana bisa sungguh hidup dalam firman Tuhan? Kabar gembiranya adalah Sang Penabur itu sangat murah hati, sehingga Allah yang murah hati, yang menaburkan firman-Nya, kalau dipikir sia-sia menaburkan firman Tuhan di tanah yang keras, di tanah yang berduri, bersemak, berbatu-batu, apa gunanya? Tapi kabar gembiranya adalah Tuhan selalu menaburkan sabdanya kepada semua orang. Karena Tuhan selalu memberi kesempatan kepada semua orang untuk bertobat, untuk berubah. Siapapun kita, dengan rahmat Tuhan, kita bisa berubah. Makanya poin kedua adalah, jadi bagaimana kita perlu mengolah hati kita supaya kita bisa berubah. Kita harus selalu ingat bahwa kesempatan itu selalu diberikan kepada kita. Tuhan sangat bersukacita kalau kita mau berubah. Kita bersukacita, tapi yang lebih bersukacita adalah Tuhan. Karena Tuhan sangat mencintai kita semua. Dia selalu siap untuk membantu kita supaya bisa berubah. Jadi bagaimana supaya kita bisa punya hati yang subur? Anda mau gak punya hati yang subur? Lemes banget, masih ngantuk ya. Mau gak punya hati yang subur? Nah, gimana caranya? Tentu kita harus bergantung kepada Tuhan. Harus rendah hati. Harus membuka hati kita kepada Tuhan. Jadi pertama-tama,
Supaya bisa berubah menjadi hati yang subur harus belajar mendengarkan dengan baik. Mendengarkan dengan baik. Seringkali kita tidak bisa mendengarkan, kita tidak bisa melihat, itu karena kita dikuasai oleh kesombongan. Kesombongan kita yang menghancurkan kita. Kesombongan kita yang menggagalkan kita. Sehingga kita tidak bisa belajar dari sabda Tuhan. Karena kesombongan kita hidup sakarepe dewe, mau-maunya sendiri. Pokoknya ya begini harusnya. Pokoknya aku yang menang. Pokoknya aku yang benar. Sabda Tuhan itu apa sabda Tuhan? Apa yang dikatakan Romo? Orang yang membutuhkan sabda Tuhan itu hanya orang lemah. Orang yang membutuhkan sabda Tuhan itu hanya orang yang sakit hati. Orang yang membutuhkan sabda Tuhan, orang yang membutuhkan Tuhan, itu hanya orang gagal. Aku ini kan orang berhasil. Aku ini kan orang hebat. Aku ini kan orang kaya. Aku ini punya power. Aku punya kontrol atas hidup. Buat apa perlu sabda Tuhan? Gak perlu. Sombong. Dia akhirnya akan jatuh sendiri. Lihat. Hidupnya sukacita gak? Gak bisa sukacita. Karena hanya kehebatannya sendiri. Bergantung hanya pada dirinya sendiri aja. Jadi pertama-tama perlu buka hati. Bahwa kita butuh Tuhan. Kita sadar kita manusia yang lemah. Kita gampang marah. Gampang takut. Gampang kecewa. Gampang dendam. Coba lihat orang-orang yang hanya bergantung pada dirinya sendiri. Gimana hidupnya? Kelihatannya dari luar keren. Kelihatannya dari luar hebat. Tapi Anda tahu gak gimana mereka kalau malam-malam sebelum tidur? Takut gak? Kecewa gak? Gak semua hal dalam hidup bisa dikontrol. Kita perlu Tuhan. Jadi pertama, belajar dengerin Tuhan. Belajar hidup dalam firman Tuhan. Kedua, buat keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jangan hanya, pulang dari gereja terinspirasi dengan sabda Tuhan. Aku harus hidup dengan sabda Tuhan. Aku harus memaafkan. Aku harus berdoa. Senang dengar firman Tuhan. Tapi habis itu gak dilakukan, gak dibuat keputusan. Harus buat keputusan. Dan ketiga, harus punya komitmen untuk melakukannya. Hari demi hari, terus menerus. Gak cukup supaya punya tanah yang subur itu hanya dicangkul satu kali, gak cukup. Terus menerus, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Sehingga tanahnya ini terbentuk. Sabda Tuhan mengakar dalam hidup kita. Harus punya komitmen. Dan tentu komitmen ini juga dibantu. Seperti dalam bacaan pertama dikatakan, ya, salju dan hujan itu berasal dari langit yang menyuburkan tanah. Tuhan selalu siap membantu kita. Tuhan selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita. Anda punya komitmen gak untuk hidup dalam sabda Tuhan? Gak bisa loh, hanya enak-enakan saja. Harus pegang teguh, menjalankan sabda Tuhan itu dalam hidup Anda. Dengan demikian kita akan hari demi hari diubah. Hati kita menjadi tanah yang subur. Dan undangannya adalah kita gak boleh sombong. Kalau udah punya hati yang subur, puji Tuhan, harus berbagi kepada sesama. Harus membagikan sabda Tuhan kepada sesama dalam bentuk yang sangat sederhana sekalipun. Mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita. Bantu mereka untuk datang dekat sama Tuhan. Jadi kita sendiri juga menjadi penabur yang murah hati. Kelihatannya ini orang nih bencekno sekali, nyebelin sekali, yang gak ada harapan. Lihat bosku ini, bos. Selalu kalau di kantor marah-marah. Maunya pikirannya sendiri aja yang terjadi. Maunya menang sendiri.
Tapi kita dengan mengasihi, sekali-sekali kasih sabda Tuhan. Walaupun pertama-tama dimarahin, kamu minterin aku ya? Enggak Pak, enggak Bu, ini sabda Tuhan. Supaya kita semua ini sukacita, mau berbagi sabda Tuhan. Walaupun dengan resiko dimarahin, walaupun dengan resiko gak ada gunanya. Kelihatannya gak ada gunanya. Tapi kalau kita setia menjalankannya kepada siapapun yang kelihatannya tidak ada harapan, nanti satu hari kita bisa lihat ternyata sabda Tuhan itu lebih kuat dari kekerasan hati manusia. Kalau kita mau berbagi dengan penuh cinta kasih, apalagi berbagi sama orang-orang yang kita cintai. Dengan demikian kita menjadi penabur yang murah hati seperti Yesus sendiri. Beberapa tahun yang lalu ada satu kisah tentang satu bapak namanya Tim. Bapak ini namanya Tim. Bapak ini mengalami perubahan hati dari hati yang sangat keras ke hati yang subur. Gimana ceritanya? Tim cerita bahwa dia waktu masih kecil dia ditinggal sama mamanya, disia-siain sama mamanya. Gimana sakit hatinya seorang anak kalau ditinggal sama mamanya. Papanya pemabuk. Jadi tiap hari Tim ini dipukulin. Dia cerita waktu dia masih kecil dia sampai patah tulang 3 kali. Masih kecil aja udah begitu. Gimana dia gak punya hati yang penuh ketakutan, hati yang penuh kemarahan, hati yang penuh kekerasan. Kemudian dia ditinggal juga sama bapaknya. Sampai akhirnya dia tumbuh dengan kekerasan. Jadi yang ada dalam hatinya hanyalah kemarahan, balas dendam sama mamanya, sama papanya. Kenapa aku ditelantarin seperti ini? Dia tumbuh sebagai petinju, keras di jalan. Setiap kali dia tinju, dia selalu pikirin ini yang di depan dia adalah papanya. Sampai dia patah tulang juga berkali-kali. Tapi dia dikenal sebagai orang yang tidak punya rasa takut. Bahasanya hanya bahasa kemarahan. Dan dia seringkali harus ke pengadilan, diadili. Dia bilang hati saya tuh keras sekali. Tapi satu hari saya merasa sangat tersentuh karena waktu diadili, hakimnya ini seorang wanita. Waktu dia baca kisahnya Tim dan lihat si Tim, hakimnya ini nangis. Jadi itu pertama kali dia merasa dicintai, dimengerti. Hakimnya tanya, kamu mau apa sih dalam hidup? Tim bilang, saya mau diberi kesempatan lagi. Hakimnya kasih kesempatan, tentu dihukum. Tapi habis itu sebentar aja dia dikasih kesempatan lagi untuk bisa hidup. Tapi itu tidak mengubah dia. Hal kedua yang membuat hatinya jadi lunak. Dia ketemu sama orang-orang cacat. Orang-orang cacat itu bilang, kok kamu keras sekali sih? Bahasa kamu kok kayak begitu sih? Mau gak kamu ketemu Yesus? Tim merasa orang-orang cacat ini mengerti dia. Sehingga dia bilang, oke, saya mau ketemu Yesus. Anak-anak cacat ini yang bawa Tim lebih dekat pada Yesus. Dia mau mulai membantu anak-anak cacat ini. Yang ketiga kemudian dia ketemu sama satu pastor. Pastornya ini baik sekali. Kemudian pastor ini tanya sama dia, kamu mau gak dimaafkan Yesus? Pertama kali ditanya dia cuekin aja. Sampai beberapa kali baru dia memutuskan untuk menerima pengampunan dari Yesus. Tapi tentu ini gak gampang. Karena setiap kali dia doa Bapa kami, dia selalu ingat papanya. Tapi justru saat dia menerima pengampunan dari Yesus, dia bisa mengampuni papanya. Dan saat itu saat dia lagi nyetir, dia bilang saat dia tersadar betapa Tuhan itu masih mencintai dia. Dia teriak, Bapa kami yang ada di surga. Karena saat itu dia baru bisa mulai mengampuni papanya. Menerima pengampunan juga dari Tuhan. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam hidup itu buat Tuhan gak ada yang tidak mungkin.
hati kita mungkin dipenuhi dengan kemarahan, kekecewaan, ketakutan, dendam. Ini adalah hati yang keras, gak ada sukacita, gak bisa berbuah sabda Tuhan. Mohon rahmat Tuhan, kuatkan hati Anda dengan komitmen supaya hati kita berubah menjadi hati yang subur, hati yang indah. Amin.